Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi bersama kita di ngobrolin apa aja. Ya ngobrolin apa aja emang bener sih. Ya. Mau ngobrolin apa? Kita random aja lah, mengalir aja. Tapi ini BTW sekarang udah ada kopinya kita. Wah, kopi apa ini? Kopi saset lah mas. Belum bisa beli kopi-kopi yang kayak di Janji Jiwa tuh belum. Kopi sekali. Iya, kopi sekali. Biasanya kalau beli kopi di angkringan pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh iya, biasanya suka minum es teh Es toh ya. teh ya. Kan omong kosong beli kopi itu. Kenapa beli kopi kok bisa omong kosong itu ceritanya gimana? Ya pamitnya ngopi ya. Terus? Sampai di sana belinya es teh. Gudai. Iya bener sih, jarang banget. Ayo bahasanya kan gini. Keluar yuk ngopi yuk. Sampai sana belinya es gudeg, Nutrisari. Nutrisari, bener. Susah. Jadi warga angkringan itu banyak hujatannya tetap. Biasanya kalau angkringan yang sering nongkrong di mana, Kang? Ya tergantung ngopinya, beli es tehnya sama siapa. Kalau sama teman, Ya kalau teman kan ya beda-beda ya. Ada yang teman sekolah, teman main game. oke, bener. Banyak. Kalau sama teman sekolah, Teman sekolah. beda lagi. Ya. Jangan bilang beda lagi. Nanti teman sekolah yang sebangku gitu, enggak. Enggak. Oh enggak, ya udah. Kalau Teman sekolah di mana? teman sekolah di depan itu ada showroom Suzuki itu. Suzuki ya, showroom Suzuki. Iya. Oke. Suzuki. Benar. Ini kok goyang-goyang terus sih? Nyeruput lagi ya? Iya, silakan. Kalau malam kan sudah berubah jadi tempat yang ngopi-ngopi lah. Itu berarti showroomnya tutup, Iya. depannya ada angkringannya. Angkringan langsung. Kayaknya ngerti itu. Pinggir-pinggir jalan gitu Iya, angkringannya. banyak itu ya. sekarang. Banyak sekarang, tambah banyak angkringannya. Banyak. Biarpun ada corona, angkringan tidak takut kayaknya. Tidak takut sama sekali. Apa itu corona gitu ya? Apa itu? Yang penting tetap ngopi. Pernah di Taman Winong itu enggak? Yang Taman Winong. ini apa penjual angkringannya tipu-tipu. Oh iya. Yang Ngerti nggak maksudnya tipu-tipu? namanya gondrong ini. Iya, namanya gondrong tapi orangnya nggak Nggak gondrong. gondrong. Sampai sana nongkrong di angkringannya gondrong. Mana itu? Taman Winong situ. Sampai sana yang punya angkringan nggak gondrong. Nggak ada yang gondrong. Kalau aku ya yang legend ya biasa lah di Joyo situ. Oh. Maknya. Siapa? Wah, penjualnya maknya itu. Panggilnya kita maknya, udah Maknya. karena saking akrabnya ya maknya gitu aja. Sampai ada temanku ngasih titel sih sekarang. Apa? Maknya and the Goblet of Fire. Kok bisa? Aneh-aneh itu? aja, nggak tahu. Ada tuh namanya. Dan besok orangnya tak suruh sinilah, tak undang lah nanti. Kalau nggak Maknya and the Goblet of Fire ya Maknya and the Chocolate Factory. Oh, punya perusahaan coklat. Iya, punya perusahaan coklat. Perusahaan coklat. Aneh-aneh aja. Maknya Unka. Maknya Wongka. Wongkanya. Wongkanya. Waduh. Itu kalau diterapkan di gondrong gimana ya? Fantastik gondrong. Fantastik gondrong. Gokil. Nyeruput lagi lah. Itu enggak sayang uangnya dibakar itu, Mas. Ya kan ini bukan uang yang tak bakar, Mas. Oh. Rokok yang tak bakar. Uangnya sih tak kasih penjual. Jadi ini. Oh, gitu ya. Bukan uang yang dibakar. Filosofi dari mana lo? Bisa kan gitu kan. Larang-larang orang ngerokok. Kalau enggak nih, itu kamu ngerokok sehari berapa bungkus? Sehari biasanya satu bungkus sehari itu 20.000.
Nanti 20.000 kali 30 hari. Jadi 600.000. Nah, ya kan? Itu kalau kamu 2 tahun nyimpen uang dari nggak beli rokok, kamu udah bisa beli motor loh. Iya, aku liatin aja sih. Sekarang masih becak. Iya. Saya nggak ngerokok aja masih miskin. Aneh-aneh aja orang kalau bikin perbandingan gitu. Tapi emang gitulah. Kalau nongkrong sama teman-teman, temanmu ada yang ngerokok nggak? Ada ya. Kalau seumuran saya kan masih ya rokoknya pasti masih pada patungan lah beli rokok. Patungan. Itu patungannya kan biasa rokok kalau di eceran di angkringan ini harganya kan berapa? Surya sekarang berapa? 1.000 apa 2.000? Nggak tahu. Iya nggak tahu. Salah tanya juga tuh. Enggak, maksudnya satu batang lah harganya 2.000. Itu patungan 1.000-an. Nanti rokoknya setengah-setengah gitu. Iya, setengah. dipotong. Dan rokoknya dipotong. Yang sial nggak dapat busanya. Itu kalau bertiga berarti yang terakhir busanya. Busa sama busa. Kasihan anak-anak sekarang ya. Ya. Tapi enggak sampai gitulah. Biasanya ya sebatang beli sendiri 2.000-an sebatang kan bisa gitu loh. Kok patungan satu rokok kok bertiga gitu. Ya. Ini kan sekarang yang masih sekolah-sekolahan butuh uang juga ya buat beli kuota. Ya itu ada triknya nggak biar bisa beli dapat uang bisa beli kuota itu, triknya gimana? Nggak tahu, saya kan udah lulus. Kamu udah lulus, oke. Ya harusnya ada bantuan sih ya. Bantuan? Ya buat beli kuota. Kamu langsung ini aja lah, ngomong sama ini. Pak Ganjar, Pak, nggak ada bantuan buat anak-anak buat beli kuota Pak? Ya, nanti dibalas beneran. Balas di Twitter. Pak Ganjar tuh gitu, biasanya dibalas di Twitter. Tapi ya yang serius lah, jangan bercanda. Balik ke angkringan aja lah. Ini yang apa? Kenapa kok angkringan kok makin banyak sekarang ya? Ya nggak tahu ya tuh. Ya tapi makin banyak juga. Setiap angkringan juga mesti banyak juga pembelinya. Iya, benar sih. Itu pembagiannya gimana ya? Pembagian. Ini maksudnya pembagian apa? Ini pembeli ini disip-sip, hari ini di angkringan sini, besok di angkringan sana apa gimana? Kok dibagi loh? Rata semua pembelinya, nggak ada yang sepi. Nggak ada yang sepi karena ya kalian mau kemana gitu loh. Kayak kamu udah lulus gini, belum bisa kuliah kan? Iya. Belum bisa. Ya udah, kalau malam ya ke angkringan aja. Angkringan. Cuma bisa jadi beban keluarga. Kayaknya itu tadi yang beban keluarga serius itu ngomongnya ya. Untungnya sekarang listrik gratis. Loh, emang bener listrik gratis? Gratis listrik. Seriusan listrik gratis? Tinggal buka aja di Google itu. Apa? Ada stimulus COVID. Stimulus COVID ya, buat listrik gratis. Buat listrik gratis ya. Lumayan lah. Jadi ada kontribusi untuk keluarga. Ada kontribusi untuk keluarga. Untuk mencarikan gratisan itu tadi. Apa? Saya herannya ini kalau berarti ada listrik gratis, pasti ada yang minta juga kenapa nggak ada kuota gratis ya? Wah, gitu ya. Karena daripada listrik gratis, kan mending kuota yang gratis. Oh mungkin karena nggak ada perusahaannya mungkin. Harusnya ada PKN. Apa itu? Perusahaan kuota negara. Itu apa? Perusahaannya sebelahnya PLN. Iya, ada PLN, ada PKN. Nanti sebelahnya lagi apa yang kamu butuhin lah. Iya, harus biar dibangun sebelahnya bisa lah. Ya harus gitu mungkin ya. Harus gitu emang. Ya perusahaan kuota negara pasti ya di depannya ada tulisan jual kuota gitu. Itu udah perusahaan. Kok masih kayak perusahaan? Bukan perusahaan, malah kayak counter. Iya. Depannya perusahaannya counter semua, bawahnya Nyambi lah. Nyambi.
Ada tulisan kuota murah gitu. Itu kayaknya yang bikin perusahaan ini apa? Kumpulan komunitas penjual pulsa se-Indonesia. Ada komunitasnya. Komunitas. Jadi perwakilan. Komunitas. Nanti yang paling di kotanya paling ini paling laku nanti diambil satu perwakilan buat jualan di pusat. Wah. Ada pemilu juga nanti ya. Pemilu untuk milih presiden. Milih presiden penjual kuota. Penjual kuota. Aduh. Ini mending kopimu diminum dulu loh. Lain kali mungkin kalau sama saya es teh aja lah. Ya mintamu loh. Es teh ini jam segini nih mau nyari es batu di mana? Ya, Saya ini nggak pernah bikin es batu, punya kulkas 2 tuh loh. Yang satu buat apa coba? apa itu? Buat nyimpen baju. Ada tapi temanku beneran dulu itu kulkasnya udah rusak nggak kepake tapi nggak mau dirongsokin, nggak mau dijual. Second buat jadi nyimpen- lemari. oh, buat lemari ya, masih berguna ya. Masih berguna. Kamu tuh jangan melihat hal itu dari masa bergunanya hal itu untuk apa. Bilang aja kayak gelas gini. Kalau udah pecah nggak bisa dipakai, jangan gitu. Kalau pecah masih bisa dipakai loh. Buat apa? Buat tawuran. Kalau enggak bisa buat itu di pagar itu, biar gak ada maling. Biar gak ada maling. Di semen. Di atas pagar. Atau biar itu siswa-siswa sekolah biar enggak pada Biar nggak pada bolos. enggak Bener-bener. bolos, enggak bisa lewat pagar kan. Tapi pinter namanya apa? Pelajar itu kan belajar lah ya. Itu lebih pinter. Itu biar gimana caranya nggak usah ngelewatin pagar tuh ada. Gimana itu? Ya nggak usah sekolah. Ya nggak usah masuk kan, kamu nggak usah ngelewatin pagar. Bener juga ya. Kamu nggak kepikiran gitu loh. Buat apa ya masuk sekolah terus pulang? Mending gak usah masuk. Ya mending nggak usah masuk sekalian. Lu ngapain lo? Kok masuk sekolah? Masuk sekolah hanya untuk bolos. Kan mending nggak usah sekolah sekalian. Iya. Jadi dari rumah ini udah seragaman tapi nggak ke sekolah. Pernah nggak? Oh, enggak pernah, saya enggak terlalu bandel lah. sekolah. Nggak terlalu bandel ya, masih apa? Masih termasuk 1000 besar siswa teladan lah ya. Iya, 1000 besar. Muridnya semuanya cuma 600. 1000 besar enggak. Dulu sekalinya pernah bandel itu ada kejadian. Ya mau bolos lah, Ya, naik pagar gitu kan. terus Berdua sama teman saya. Yang saya selamat. yang temanmu? Saya pertama kali yang pertama kan saya jatuh kan aman. Kedua teman saya. Terus katanya kakinya lah. Bagian mana? Jarinya pokoknya. Itu Ah. katanya sakit, dibuka putus. Aduh, kok bisa putus loh? itu pas putus itu masih ada usaha-usaha buat nyambungin nggak? Ada ditali dengan kaos kaki itu tadi. Tali dengan kaos kaki. Sampai rumah. Aduh, tapi kasihan loh, itu bener. Makanya itu kalau bolos itu tetap ada resikonya, tetap ingat-ingat itu. Kalau yang itu tadi mungkin sekarang temanmu berarti ini jarinya masih disambung kaos kaki ya? Ya ganti-ganti terus kaos kakinya. Ganti-ganti terus kaos kakinya. Maksudnya kita ini manusia nggak kayak cicak. Putus tinggal tunggu numbuh. Itu Numbuh nggak bakal lagi ya. tumbuh loh. Aduh, tapi beneran serius itu. Serius itu. Aduh, itu Tapi pas putus yang putusannya tuh masih bergerak. Masih bergerak. Kayak ekor cicak kalau putus itu masih ngogen. Wah, kacau. Udah itu terlalu gore itu kan. Nggak semua nanti yang nonton suka gore-gore loh ya. Waduh. Tapi kayaknya pas apa kalian temanmu yang pas itu jatuh atau gimana? Kok putus tuh? Ya mungkin salah tumpuan mungkin. Salah tumpuan. Ya namanya kecelakaan. Itu SMP atau SMP. Di SMP-mu SMP mana? Oh, SMP yang ini, yang lapangan sepak bolanya harus pakai sepatu itu ya. Kalau nggak pakai sepatu kita juga pasti diamputasi lah ya. Full duri. Itu full sekali itu. Apa ya bahasa kerennya tanamannya itu?
Shy princess, Shy princess. Shy princess ya kan, Shy princess. Tanaman Shy princess, Princess. alias Putri malu. putri malu. Punya lapangan sepak bola tapi isinya putri malu semua. Kalau apa sekolah-sekolah masih di tempatnya sekolahnya di desa-desa gitu kan, ya nggak semua orang kan punya sepatu untuk olahraga atau sepatu Iya. bola kan, nggak semuanya gitu loh. Terus lapangan sepak bolanya juga cuma satu. Pasti kita dulu tuh kalau olahraga pasti nggak pakai sepatu kan, gitu loh. Ya sama belajar kekebalan tubuh lah. Iya. Iya. Itu apa SMP pernah ada kayak ini enggak pertarungan jalanan gitu enggak? Waduh. Ada dulu pernah. Us. pernah dulu SMP. SMP itu sebenarnya yang punya masalah itu cuma satu orang. Tapi yang datang SMP musuh itu langsung banyak gitu. Yang punya masalah satu orang, Hmm, yang nyelesain satu Satu SMP. SMP. Tapi lucunya antara sekolah itu tadi sama kenal orangnya, sudah kenal satu sama lain. Jadinya ketemu itu nggak malah berantem malah. Loh, mau ngapain kamu? Jadi ketemu yang temannya udah niat-niat bawa iya. apa gear tuh, bawa arit lah. Ternyata yang Bawa ngomong- stang sepeda. Tapi tetap jadi masalah lagi. Soalnya stang sepedanya yang dibawa itu stang sepedanya punyanya musuh. Wah, Yang punya masalah nggak berantem, malah enak-enakan. Kita ke warung itu aja ngopi, ngerokok gitu. hmm. Yang lainnya berantem teman-temannya. Masalah baru timbul di situ. Masalah Masalah baru baru. timbul. Aku zaman STM dulu 10 tahun yang lalu belum ini sih. Kayaknya belum kenal lah. Kayaknya berapa tahun kemudian tuh baru ada gondrong. Mungkin belum gondrong pas itu namanya. mungkin sih. Mungkin pas itu belum gondrong. Namanya mungkin cepak. Kalau namanya cepak itu masih harus ditelusuri itu gondrongnya itu kapan gitu loh. Karena sekarang kan juga cepak. Iya, masih cepak. Besok kalau kita ke sana langsung sama anak-anak bilang aja, ini kita ketemu di mana nih? Ketemu di cepak. Aduh. Jadi kasihan maknya. Maknya. Nanti keseringan kecepak kita. Maknya nggak ada pemasukan. Ada corona itu sempat berapa minggu itu kayaknya nggak buka maknya itu loh. Ya bagus lah kalau nggak buka ya. Maknya itu mengikuti protokol. Hmm. Biasanya kan di Joyokusumo situ malam itu berapa minggu nggak buka. Tapi punya dengar infonya buka di rumah. Sama aja. Saya nggak tahu Iya. rumahnya maknya aku ini. Kalau Itu- tahu rumahnya maknya pasti kesana juga. Bukan takut Covid itu ya. Bukan lah. Takut digerebek. Tuh kemarin pas ngomongin bola sama Nanda kira-kira ada video lanjutannya nggak? Ada. Tetap ada lah ya. Ada lah. Karena ditunggu-tunggu itu. Wah, siapa? Ditunggu-tunggu sama fans MU, sama fans Barca. Oh, Di aduh. situ tuh kental banget kayaknya. Fans MU sama fans Enggak Barca lah, yang paling di inilah. Paling disarkas lah di situ lah ya, ngerti sendiri lah. Bercanda lah itu. Itu bercanda ya. Bercanda. Ya udah. Hanya konten. Hanya konten. Ya udahlah kalau bercanda sih nggak apa-apa. Tapi lanjutin sih bercandanya. Tapi di dunia kita tuh kan kok ya menyanjung MU, Barca. Menyanjung tetap Iya. ya. Soalnya hati-hati juga. Kamu ngerti sendiri kan, tetangga-tetanggamu itu banyak yang fans MU. Hati-hati loh kamu. Nanti besok kamu bangun malah melek-melek kok di dalam beduk kan, ya aneh kan. Bisa gitu loh fans MU, hati-hati kamu. Setan. MU kan setan merah. Bisa mindahin kamu ke beduk itu bisa loh fans MU itu. Kayak jin ya. Kamu kok nggak ngerokok kenapa? Saya nggak nyuruh loh ya. Saya nggak nyuruh. Saya mau tanya aja sih. Dari kacamata seseorang yang katakanlah kamu baru mau menuju ke dunia dewasa di kemeremajaanmu itu, kenapa kok nggak merokok itu kenapa? Ya
gimana? Nggak ada keinginan lah. Nggak ada keinginan ya. Jadi mana? Antara tidak ada keinginan dan tidak ada pemasukan itu kadang beda tipis. Beda tipis kan ya. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa. Itu namanya pilihan dalam hidup. Dulu juga aku pengennya nggak ngerokok, tapi seiring berjalannya waktu aku sadar kalau ternyata aku ini munafik. Ngeliatin temen ngerokok gitu kayaknya kok keren gitu loh. Oh iya. Tapi kalau ditawarin bilangnya enggak sorry nggak ngerokok aku, sorry. Langsung gitu. Begitu udah lulus tahun 2 tahun, ngerti bisa cari uang sendiri, nyolong-nyolong coba lah beli rokok sekali. Coba-coba langsung belinya langsung Sampurna Mild, langsung rokok-rokoknya yang ini mewah-mewah. Mewah ya. Nyoba ngerokok langsung batuk. Begitu. Tapi namanya juga belajar. Harus Aku ngerokok itu tutorial lah. otodidak loh aku. Aku banyak yang otodidak. Ngerokok otodidak. Main gitar bisa main gitar sampai sekarang otodidak. Otodidak semua aku. Aku yang paling aku banggain dari belajar sendiri atau otodidak itu ini bernafas. Aku dari lahir udah otodidak bernafas itu. Semua orang otodidak gitu. Terus gimana nih? Kamu rencana mau kuliah? Nggak tahu lah. Nganggur aja. Nganggur aja. Keras loh dunia pengangguran itu. Pengalaman. Oh, pengalaman. Oh iya, ngomong-ngomong pengalaman nih, ada hal yang menurut saya ini menarik untuk dibahas. Biasanya kan lulus sekolah itu ada yang punya keinginan buat mau melanjutkan sekolah atau kuliah itu tadi, atau mau cari kerja kan. Ya kalau mau yang lanjutin kuliah ya tinggal cari-cari info perkuliahan yang buka di mana, yang cocok sama saya di mana, mau jurusan yang apa, itu kan mudah. Yang anehnya ini kalau mau cari kerja ini masih ada sesuatu hal yang aneh. Anehnya ini kadang ini ada perusahaan yang harus ada pengalamannya dulu. Udah mulai nangkap kan? Iya. Bayangin lah, kita ini baru lulus sekolah, terus mau ngelamar kerja. Perusahaannya minta paling enggak minimal pengalaman 2 tahun kerja. Dapat pengalaman dari mana? Dapat pengalaman dari mana? Terus ya dia bilang lagi, ya kerja. Ya ini mau kerja. Ya ini mau kerja biar dapat pengalaman. Lah iya, makanya kamu kerja dulu biar dapat pengalaman, nanti baru kerja. Bingung kan? Lah kita ini mau dapetin pengalaman dari kerja kok. Ada perusahaan yang minta langsung minimal pengalaman 2 tahun kerja. Aneh itu, menurut saya masih aneh itu. Sekolah dari TK, kamu dulu TK enggak? TK, SD, SMP, SMA. Yang paling berkesan pas SD kah, pas SMP, pas SMA? SMA aja mungkin. Nah, tetap mayoritas pas SMA. Karena kita udah udah mulai mengerti banyak hal, udah mulai ngerti persahabatan, terus ngerti caranya mulai berpikir kritis tentang, pasti tetap nanti pilih-pilih pelajaran yang diminati, minat dan cocok untuk saya pelajari atau enggak, kayak gitu. Ngerti cinta. Waduh. Tuh kan. Kalau masih SMP masih cetek-cetek lah. Saya juga pernah ngalamin itu. Cinta hewan. Cinta monyet. Nah, saya enggak suka sebut cinta monyet. Soalnya kesannya jadi saya yang monyetnya. Orang yang disukain enggak ngerti. Jadi ya bahasanya jadi gitu. Aduh.
kamu dulu cinta monyetmu siapa, nggak enak banget gitu loh. Kalau cinta hewan kan beragam gitu loh, kita bisa milih. Ya dulu kalau kamu bilangnya cinta hewan, kamu nggak mau disebut monyet, nggak mau. Terus maunya disebut hewan apa? Saya milih ini, belalang. Cinta belalang. Karena ini belalang itu suka mencolok, filosofinya tuh gitu. Nah, mencolok, jadi nyoba tanaman yang baru-baru gitu loh. Jadi dari situ nggak berhasil, cobain suka yang lainnya. Tapi selama SMP setelah mencok 1000 kali itu semuanya nggak ada yang berhasil. Mungkin yang 1001 mungkin itu. 1001. 1001. Mau ke 1001 aku udah lulus. Jadi ke SMA riset lagi, harus riset lagi. Aku harus jadi binatang yang berbeda di SMA. Apa itu SMA? Jadi bekicot ya. Filosofinya apa? Filosofinya saya lambat. Oh. Jadi lambat, mau ngedeketin cewek udah dideketin temen dulu. Terlambat saya. Makanya filosofinya pas SMA saya itu bekicot. Itu yang temennya itu cintanya cinta apa itu? Cepet langsung. Kalau yang teman saya tetap sama aslinya. Dia juga bilangnya, aku ini sama kok, aku ini bekicot kayak kamu. Tapi aku turbo. Habis ngisep nos. Dia pulang sekolah kebanyakan ini ngisep asapnya ini eraking. Ya itulah ngomongin masalah-masalah SMA. Tapi next lah, nanti kalau mau bahas cinta-cintaan aja lah. Ini tadi topiknya kita angkringan loh. Angkringan. Ini pernah ngerasain nggak kopi seenak ini di angkringan? Nggak pernah. Kalau angkringan kan es teh terus. Iya benar-benar. Itu pun es teh nongkrong dari jam 7 sampai jam 12 itu ya masih 1 gelas ya, tok. Masih. Akunya udah 3 gelas, masih 1 gelas aja, heran juga. Itu kamu cocok lah jadi ular kamu itu. Kenapa? Loh, ular kan nggak pernah minum. Kamu pernah? Ular tuh kalau nggak pernah minum ya? Jarang, bukan nggak pernah, jarang. Ular tuh gitu. Jadi apa ya, bahan-bahan sarkas kayak kalau mampir di rumah teman gitulah. Mampir ke rumah teman yang punya rumah nggak peka, langsung aja bilang, rumah samu aku iki ulo apa piye gak butuh ngombe. Gitu biasanya. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya pemahaman akan ular tuh udah jarang. Tapi kalau kamu aku percaya lah, ngerti ular lah. Sering ke sawah juga kan. Anak sawah kamu anak kayaknya. sawah. Nah, biasa nyempret ya kan. Tapi itu berarti kamu nggak membebani orang tua dong. Kamu mau bantu orang tua loh di sawah loh. Tapi kayaknya itu karena disuruh orang tuamu sih. Terpaksa. Terpaksa kamu. Nggak ada inisiatif. Kamu tuh daripada nganggur sana loh, ikut ke sawah. Udah berapa menit tadi? Nggak tahu. Jadi setiap 60 detik itu 1 menit itu udah berlalu. Nah, setiap 60 detik sekali itu 1 menit udah berlalu. Kamu ingat-ingat itu ya. Oke, kita akhiri di sini aja. Next minggu depan. Sampai jumpa lagi di bahasan-bahasan yang random kita berikutnya. Ciao. Oh ya, ingat tadi yang temanmu pas jatuh itu kayaknya ada videonya nih. Mau nonton? Nggak ada. Itu yang videoin siapa? Ya mungkin pas itu belum punya HP ya? Belum punya HP ya? Belum. Itu kalau punya HP kamu paling yang kamu videoin tadi jarinya yang yang masih bergerak gitu. Yang gerak-gerak itu tadi. Rame itu, Mas. Aneh-aneh aja, kenakalan remaja itu.